Satu hal yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang mengalami kerasukan secara massal, yaitu bacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua curahan nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Pokok bahasan kita masih sama seputar tips untuk melakukan penanganan terhadap orang-orang yang mengalami kerasukan secara massal. Jadi di sini kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya tentang bagaimana cara kita untuk kita bisa melakukan penanganan terhadap kasus kerasukan massal. Masya Allah. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui dari video kita yang sebelumnya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Karena kemarin kita sudah membahas poin yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Bagi kita yang memiliki ilmu atau pengetahuan tentang pengobatan ruqyah syar'iyah, ya walaupun dikit-dikit lah, qalil-qalil aja lah, kan gitu. Meskipun kita sedikit memiliki ilmu pengetahuan tentang pengobatan Al-Quran atau ruqyah syar'iyah, maka satu hal yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang mengalami kerasukan secara massal, yaitu bacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka. Masya Allah. Bacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka. Apa yang mesti kita baca? Ayat yang mana yang mesti kita ucapkan, yang mesti kita bacakan kepada orang-orang yang kerasukan secara massal tersebut? Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang kemarin sudah kita bahas, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana Nabi pernah melihat ada di antara keluarga beliau yang sakit, yang pada saat itu nafatha alaihi bil mu'awwidat. Kemudian beliau meruqyah anggota keluarga beliau yang sakit dengan memberikan tiupan, yang selanjutnya membacakan surah yang disebut dengan Al-Mu'awwidat. Surah Al-Mu'awwidat itu terdiri dari 3 surah. Dan surah ini sangat pendek dan sering kita baca, mudah untuk diingat dan ringan untuk diucapkan. Apa itu? 3 qul, gitulah ya. 3 qul. Jadi surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Ini ya.
surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Bacakan terhadap mereka yang saat itu mengalami kerasukan secara massal. Teman-teman yang dirahmati Allah, apakah mesti surah Al-Ikhlas saja? Tidak. Apa yang kita hafal dari ayat-ayat Al-Quran, bacakan saja. Boleh kita tambahkan dengan surah Al-Fatihah, boleh. Boleh kita tambahkan surahnya itu seperti Ayatul Kursi, boleh. Bolehkah kita membacakan surah Al-Kafirun? Boleh. Jadi, apa yang bisa kita ingat dari hafalan-hafalan kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran, bacakan. Bacakan. Oh, aku mau mulai dengan surah Al-Fatihah dulu, karena dia kan disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Boleh. Jadi, dalam keadaan tenang, kita bacakan surah Al-Fatihah di depan orang-orang yang mengalami kerasukan secara massal tersebut. Baru setelah itu mau kita lanjut, kita susun. Setelah surah Al-Fatihah, aku mau baca ayat kursi lah. Lanjutkan ayatul kursi. Oh, setelah nanti selesai ini ayatul kursi. Wa huwal aliyul azim. Oh, aku mau baca surah Al-Ikhlas. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, sampai selesai. Setelah selesai surah Al-Ikhlas, lanjut kepada surah Al-Falaq. Setelah selesai itu, lanjut kepada surah An-Nas. Silahkan. Jadi, apa yang kita ingat dari setiap hafalan kita yang ada di dalam Al-Quran, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, bacakan terhadap mereka yang pada saat itu mereka mengalami kerasukan secara massal. Jadi, ruqyah mereka. Ruqyah mereka dengan bacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan mereka. Bahkan, kalau kita hafal doa-doa yang ma'thur, Allahumma rabban nas, alhibil ba'sa washfi. Lanjutkan. Lanjutkan. Apa lagi? As'alullahal azim rabbal arshil azimi ayyashfiyak. Lanjutkan. Tinggal kita gunakan domirnya saja. Kalau ternyata mereka ada satu saja laki-laki, 3 ada perempuan, boleh kita gunakan domirnya kum. As'alullahal azim rabbal arshil azimi ayyashfiyakum. Boleh. Rabbal arshil azimi ayyashfiyahum. Boleh. Jadi tergantung kita mau menggunakan kepada kamu atau kita gunakan kepada mereka. Jadi bisa saja. Asalkan kita faham tentang dhamir-dhamir mana yang bisa kita ganti, yang kita tujukan kepada orang-orang yang kerasukan secara massal pada saat itu. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Lantas, kalaulah kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, kita sudah berupaya dengan semaksimal mungkin, tapi kok mereka malah belum sadarkan diri juga ya? Kok masih menjerit-jerit ya? Kok berteriak terus sih? Lah, yang ini malah bawaannya jalan-jalan aja. Yang satu kok lari-lari. Yang satu malah melakukan tindakan-tindakan ekstrim, memukul, memaki, mengeluarkan kata-kata yang kotor, mengeluarkan kata-kata yang kotor, dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan perasaan orang-orang yang ada di sekitar atau tempat kejadian peristiwa. Menyakitkan kali tentang perasaan orang-orang yang hadir pada saat itu. Kenapa ya?
Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut untuk kita berusaha agar mereka sadar dan kembali kepada alam sadarnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pisahkanlah jarak mereka agar tidak berdekatan. Masya Allah. Ini contoh, ada 5 orang. Ada 5 orang. Pisahkan mereka. Beri mereka jarak. Apakah jaraknya itu sejauh 3 meter, sejauh 4 meter, atau sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Nah, ini contoh di dalam kelas. Ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Yang satu, buat aja berada di kelas 1. Nah, yang kemudian satunya lagi letakkan di kelas 3. Yang satunya lagi letakkan di kelas 5. Yang satunya lagi letakkan di kantor. Yang satu lagi letakkan di masjid atau musola yang ada di seputaran sekolah. Jadi, pisahkan mereka agar mereka tidak berdekatan. Pisahkan mereka. Nah, yang selanjutnya, telusuri suasana hati mereka. Masya Allah. Telusuri suasana hati mereka. Berarti di sini kita harus menjadi seorang psikolog. Kita harus menjadi seorang psikolog. Kita pahami apa keinginan mereka. Kita pahami ini apa yang dirasakan oleh mereka. Perasaan apa yang mereka rasakan saat itu. Ketika seseorang itu dalam keadaan marah, maka dengan kita menelusuri suasana hati mereka, kita tahu, oh ini karena marah. Ketika mereka menahan gejolak kesedihan yang tak terluapkan, maka dengan cara kita menelusuri suasana hati mereka, kita nanti akan tahu ini ya penyebabnya. Jadi dengan kita menelusuri suasana hati mereka, ini kita berupaya untuk mengetahui apa yang menjadi sebab kalau jin tetap bertahan di dalam tubuh mereka. Kita mencoba untuk menggali lebih dalam lagi untuk mencari sebab apa yang menyebabkan jin ini bisa menguasai manusia seutuhnya. Ya, jadi kita perlu menelusuri apa yang menjadi kelemahan manusia yang dirasukinya. Nah, Masya Allah. Jadi saat itu kita memang benar-benar harus menjadi seorang psikolog sehingga kita bisa menelusuri suasana hati mereka. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi, kita sudah mengetahui tentang isi hati mereka, tentang perasaan mereka, tentang kesedihan, emosi, amarah, kebencian, penyesalan, atau hal-hal yang menyebabkan mereka menjadi depresi pada saat itu, baru kita lanjut kepada tindakan berikutnya, yaitu tenangkan hati mereka. Kalau mereka ternyata bersedih dikarenakan masih meratapi ibunya yang telah meninggal, tenangkan hatinya. Yakinkan bahwa bagi orang yang bersabar akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan dan kuatkan hatinya bahwa ibunya yang telah meninggal dunia malah butuh semangat dari anaknya agar anaknya terus mendoakan ibunya yang telah tiada tadi. Terus dia berikan semangat, berikan dia motivasi, kuatkan batinnya yang pada saat itu dia dalam keadaan hancur. Yang selanjutnya, yang bisa kita lakukan setelah kita menelusuri suasana hatinya, kalau ternyata dia mendapatkan satu masalah, berikan dia jalan keluar. Masya Allah. Beginilah tugas seorang psikolog itu. Berikan dia jalan keluar. Sehingga dia bisa
terlepas dari semua beban-beban batin yang selama ini membelenggu di dalam hatinya, yang membuat jin ini bertahan lama, yang membuat jin tersebut seolah kuat dan menguasai tubuhnya. Jadi cari sebabnya, cari akar permasalahannya, dan berikan jalan keluar untuknya. Nah, selanjutnya barulah setelah itu ajak dia beristighfar, tuntun dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntun lidahnya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan, ini tips kita yang terakhir, insya Allah mudah-mudahan bisa kita fahami dari setiap poin-poinnya dan insya Allah bisa kita amalkan. Apa itu? Berikan kabar kepada orang-orang tua ataupun orang-orang terdekat mereka. Masya Allah. Kita kabarin, kalau ternyata yang kerasukan ini adalah seorang murid, di tengah-tengah proses kegiatan belajar mengajar, maka berikan kabar kepada orang tuanya, ayah atau ibunya. Oh, dia tidak punya ayah. Oh, dia tidak punya ibu. Berikan kabar kepada orang-orang terdekatnya. Siapa itu? Abangnya, kakaknya, adiknya, atau kepada pamannya, bibinya, dan lain sebagainya. Sehingga ada upaya juga dari pihak keluarga maupun orang-orang terdekat untuk memberikan support, untuk memberikan dukungan terhadap orang-orang yang kerasukan secara massal pada saat itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah poin demi poin, tips demi tips yang sudah kita untai, yang sudah kita jabarkan secara detail. Mudah-mudahan bisa dapat kita fahami bersama dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ketika kita melihat ada orang-orang yang kerasukan, bagi kita yang ingin melakukan penanganan terhadap mereka yang kerasukan, kuncinya kita jangan panik, kita jangan bingung, kita jangan takut, jangan cemas. Tetap dalam keadaan tenang. Tetap dalam keadaan tenang. Insya Allah dengan dalam keadaan tenang tersebut, apa yang akan kita lakukan itu akan berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan. Insya Allah. Yang penting di sini kita berusaha dan berupaya serta berikhtiar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.